Oke, selamat pagi Pak Weda dan teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang vektor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darren Mary Manuel dari kelas 10-8 nomor absen 7. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih vektor itu apa. Jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi di vektor itu ada dua bagian. Yang pertama ada garis. Garis itu besaran vektor itu sendiri. Nah, yang kedua ada panah. Panah itu berguna buat menunjukkan arah dari vektor itu. Nah, jika panahnya berbalik, vektor itu berubah menjadi minus. Jadi seperti contoh di sini jadi min A gitu. Oke. Lalu di sini ada resultan. Resultan merupakan hasil dari vektor A ditambah vektor B. Nah, seperti contoh di sini kita mencari resultan. Jadi resultan sama dengan vektor A tambah vektor B. Jadi vektor A kan 6 km ditambah vektor B 7 km. Jadi 13 km. Nah, resultan vektor itu adalah penjumlahan atau pengurangan dari beberapa vektor. Jadi metode dalam mencari resultan ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode segitiga. Metode segitiga itu sama seperti metode yang atas ini. Kalau yang kedua adalah metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini menggunakan aturan kosinus. Rumusnya itu resultan sama dengan akar vektor A kuadrat tambah B kuadrat tambah vektor B kuadrat, lalu ditambah 2 kali vektor A kali vektor B cos theta. Jika theta lebih besar dari 90 derajat, maka rumusnya akan berganti. Yang tadinya plus akan menjadi minus. Berikutnya adalah metode poligon. Metode poligon ini mirip dengan metode segitiga, tetapi bedanya dia ada tambahan satu buah vektor. Selanjutnya kita akan membahas operasi vektor. Operasi vektor ini terdapat 4 jenis. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua perkalian dot. Dan yang ketiga ada pengurangan. Dan yang keempat perkalian silang. Lalu di sini ini ada contoh soal dari penjumlahan. Vektor A sama dengan 2i min j plus 3k. Vektor B sama dengan min i tambah 4j plus 5k. Cara menghitungnya, mereka harus dikelompokkan sesuai dengan hurufnya. Nah, jadi setelah selesai dikelompokkan, kita hasilnya adalah 1i plus 3j plus 8k. Lalu cara menghitung besaran vektornya dengan cara akar 1,2 plus 3,2 plus 8,2 sama dengan akar dari 73. Nah, jika ditanyakan mencari satu besaran vektor,
kita bisa mencari dengan cara seperti ini. Nah, yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan ini mirip dengan penjumlahan, tetapi dikurangin aja. Jadi vektor A dikurang vektor B. Mereka dikelompokkan seperti yang tadi di atas itu. Lalu selesai dikelompokkan, dijumlahkan. Jadi jumlah hasilnya 3i min 5j min 2k. Nah, menghitung besaran vektornya sama dengan akar 3 kuadrat min 5 kuadrat min 2 kuadrat sama dengan akar 30. Perkalian dot ini kita mencari kesejajaran. Jadi pertama vektor A dikali vektor B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali cos theta. Lalu selanjutnya karena titik vektor A dan vektor B sudah sejajar, jadi kita gunakan 0 derajat. Jadi selanjutnya vektor A dikali vektor B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali cos 0 derajat. Nah, selanjutnya karena 0 derajat itu sama dengan 1, kita bisa masukkan ke sini ya. Jadi vektor A dikali vektor B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali 1. Jadi vektor A dikali vektor B itu sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B. Selanjutnya ini ada contoh soal. Yang pertama vektor A sama dengan 2i min j plus 3k. Lalu vektor B sama dengan min 1i plus 4j plus 5k. Lalu kita jumlahkan vektor A sama dengan vektor A dikali vektor B sama dengan 2i min j plus 3k dikali min i min 1i plus 4j plus 5k sama dengan kita kelompokkan lagi seperti tadi. Jadi 2 kali min 1 plus min 1 kali 4j plus 3 kali 5k, karena sama-sama k belakangnya. Begitu juga dengan yang lain. Nah, hasilnya kita ketemu min 2i min 4i min 4j plus 15k sama dengan 9. Berikutnya adalah perkalian cross atau perkalian silang. Nah, perkalian cross ini kita mencari tegak lurus dari vektor ini. Jadi rumusnya yang tadinya sin yang tadinya cos kita ganti jadi sin theta. Nah, untuk perkalian silang ini saya punya tips untuk mengerjakannya. Kita bisa tulis IJK kita buat seperti ini. Nah, lalu ini tuh harus searah dengan jarum jam. Jika berlawanan dengan jarum jam, maka hasilnya akan minus. Nah, berikut adalah contohnya. Vektor A sama dengan 2i min 1j plus 3k. Lalu vektor B sama dengan min 1i plus 4j plus 5k. Nah, berikutnya vektor A dikali vektor B sama dengan 2i min 1j plus 3k dikali silang min 1i plus 4j
plus 5K. Nah, gimana cara mengelompokkannya? Jadi caranya itu kita pertama-tama harus kita ini. Nah, I pertama nih I kita kali silang dengan J, dengan 4J ini. Jadi hasilnya akan menjadi K. Nah, jika I sama J itu kan berlawanan sesuai dengan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Sesuai kan dengan arah jarum jam. Jadi ini tuh hasilnya nanti akan plus hasil ini. Nah, kenapa nggak I dikali I dulu? Nah, karena I kali I itu nggak bisa dikali dengan yang variabelnya sama. Nah, oke, lanjut. Jadi yang kedua kita kali 2I dengan 5K. Nah, kalau I sama K itu hasilnya akan menjadi min J, karena berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi min 2 kali 5J. Nah, berikutnya juga seperti itu. Lalu kita temukan hasilnya 8K min 10J min 1K min 5I min 3J min 12I. Nah, lalu kita jumlahkan dengan yang variabelnya sama. Hasilnya 7K min 17I min 13J. Lalu kita hitung besarannya. Besaran vektor A dikali besaran vektor B sama dengan 7 kuadrat min 17 kuadrat min 13 kuadrat sama dengan akar 49 tambah 289 tambah 169. Hasilnya 507. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.